Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Lestari dengan NIM 18720500100 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A, mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Karyadi Magister Manajemen. Langsung saja masuk ke materinya. Nah, adapun poin-poin yang dibahas pada materi kali ini, yang pertama, konsep dasar manajemen keuangan. Yang kedua, penggunaan rasio dalam analisa finansial. Yang ketiga, modal perusahaan dan modal kerja. Yang keempat, modal kerja. Yang kelima, sumber-sumber penawaran modal dan jenis-jenis modal. Dan yang terakhir, keenam, biaya penggunaan modal. Selanjutnya, konsep dasar manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan kegiatan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengawasi aktivitas finansial, contohnya pengadaan dan pemanfaatan dana perusahaan. Manajemen keuangan pun harus menerapkan prinsip manajemen umum pada sumber daya keuangan perusahaan. Tujuan manajemen keuangan sebagai berikut. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan berdasarkan keputusan yang tepat. Yang kedua, pemanfaatan uang yang tepat dan optimal supaya efisiensi terus terjaga. Dan yang terakhir, ketiga, mempersiapkan struktur modal yang bisa didapat dari internal ataupun eksternal. Selanjutnya, penggunaan rasio dalam analisa finansial. Sebuah rasio keuangan tidak akan mempunyai arti jika berdiri sendiri. Rasio harus dibandingkan dengan rasio yang lain agar rasio tersebut terwujud secara sempurna. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan metode perbandingan rasio keuangan pada periode saat ini dengan periode yang sebelumnya. Selain itu, analisa rasio keuangan bisa dikerjakan dengan melakukan perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis pada industri yang sama. Selanjutnya bisa dipahami bagaimana prestasi yang dicapai oleh perusahaan itu dalam bidang industri. Untuk kemudahan melakukan analisis rasio keuangan pada perusahaan Anda, pada usaha Anda, gunakanlah software akuntansi yang memiliki fitur laporan keuangan terlengkap dan penghitungan rasio keuangan dengan mudah secara akurat online. Selanjutnya, modal perusahaan dan modal kerja. Yang pertama, modal perusahaan. Modal perusahaan bernilai positif jika harta lancar perusahaan lebih besar dari jumlah kewajiban lancar. Sebaliknya, jika kewajiban lebih besar daripada harta perusahaan, maka keuangan perusahaan dinyatakan kurang baik atau modal kerjanya negatif. Dan yang kedua, modal kerja. Modal kerja adalah modal yang dimiliki perusahaan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek perusahaan. Dengan kata lain, modal kerja merupakan modal yang menunjukkan kemampuan dan kesehatan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada modal. Yang pertama ada debit, modal konkret dan modal aktiva. Dan yang kedua ada kredit, ada modal abstrak dan modal pasif. Yang ketiga ada modal aktif, ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Dan yang terakhir ada modal pasif, ada uang, ada modal sendiri. Selanjutnya ada sumber-sumber penawaran modal dan jenis-jenisnya. Sumber ekstern adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Dana yang berasal dari sumber ekstern adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik peserta atau pengambilan bagian di dalam perusahaan. Dana yang berasal dari sumber ekstern adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik peserta atau pengambil bagian dari diri di dalam perusahaan. Modal yang berasal dari para kreditur adalah merupakan utang bagi perusahaan yang bersangkutan, dan modal yang berasal dari para kreditur tersebut ialah apa yang disebut modal asing. Selanjutnya, jenis modal berdasarkan fungsinya dan berdasarkan sumbernya. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Ada modal perseorangan dan modal sosial. Dan yang kedua, berdasarkan sumbernya. Ada modal internal dan modal eksternal. Selanjutnya ada biaya penggunaan modal. Biaya modal merupakan beban yang harus dibayar atau dikeluarkan oleh perusahaan ketika penggunaan modal untuk kegiatan investasi. Modal tersebut biasanya terdiri dari utang, saham biasa, saham preferred, dan laba ditahan. Ada tujuan modal.
Yang pertama, perusahaan dapat mengetahui seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk menandai investasi dan biaya operasional. Yang kedua, memaksimalkan nilai perusahaan. Yang ketiga, mempermudah penentu keputusan penting seperti layout. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.